Ada yang mau saya bicarakan. Gak mungkin aku mau diajak pergi sama Pak Gani. Perasaanku masih kecewa, sedih, dan malu banget. Karena orang yang aku cintai selama ini adalah suami dari Nuna. Lebih baik aku tolak aja ajakannya Pak Gani. Freya. Ku masih harapkanmu. Bas, sepertinya si hantu tidak bodoh. Dia sengaja memproteksi plastis tersebut dengan sangat ketat, supaya tidak ada orang yang bisa membukanya, kecuali dia. Tim IT gimana, Dan? Sebentar, Bas. Kalau si hantu membuat proteksi pada plastis itu dengan kuat, berarti ada sesuatu yang rahasia di plastis itu. Dan saat ini, tim IT sedang berusaha untuk membuka plastis itu. Tapi saya rasa nggak masalah, Bondan. Kalau kita harus menunggu. Karena menurut saya, di dalam prestis itu pasti semua tentang bisnisnya hantu. Ada di dalam situ, saya yakin. Itu dia masalahnya, Baskara. Kita nggak tahu berapa lama tim IT bisa mengakses dan membuka prestis tersebut. Jadi untuk sementara waktu ini bisa kita simpulkan. Seperti apa yang kamu bilang tadi. Prestis tersebut diproteksi oleh si hantu. Karena di dalam prestis tersebut berisi data-data yang sangat penting buat si hantu. Bukan begitu? Benar, Dan. Bagaimana mungkin flash penting yang saya simpan menghilang? Bisa habis saya. Saya bisa kehilangan perlindungan jika nama-nama yang selama ini terlibat dan merespon saya. Dan bisnis ini bocor ke publik. Di flash disk itu juga nama kontak kita di luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat penjualan senjata ilegal. Klien VVIP dan juga klien lainnya. Bukannya bos sudah menyimpannya dengan proteksi berlapis? Data flash disk itu memang sudah dilindungi. Hanya agar tidak mudah dibuka. Tapi itu cuma mengulur waktu sebentar. Karena siapapun yang bisa menerobos markas rahasia kita, pasti orang itu sangat cerdas sekali. Jadi mungkin saja suatu saat nanti, siapa yang memegang flash disk itu, dia pasti akan bisa membuka. Makanya, kita harus segera menemukan orang yang mengambil flash disk itu. Tapi bos, bukannya orang itu misterius? Lapor, bos. Saya harap kamu bawa laporan yang bagus buat saya. Saya bawa laporan sesuai tugas yang udah diperintahkan sama bos pada saya. Kalian cepat cari anak buah Gani yang perawakannya sama dengan di CCTV itu. Ini adalah dokumen di mana di dalamnya berisi tentang anggota anak buahnya Gani. Dan juga termasuk di dalamnya ada Baskara, si kepala pengawal itu, dan juga beberapa anggota yang lain. Apa itu laporan yang menarik? Selain tangan kanan Gani yang bernama Daniel, menurut info yang saya dapat, ternyata Baskara ini merupakan salah satu orang yang sangat hebat. Dia jago, bahkan Gani sangat mengandalkan dia. Yang paling cocok dengan profil lelaki misterius itu adalah si Baskara. Dia mirip dengan orang misterius yang menerobos ruangan rahasia saya. Secara postur, orang misterius itu mirip dengan Baskara. Tapi ini hanya kemungkinan yang mendekati. Dari semua anak buah Gani yang Igun bisa cari datanya, hanya Baskara yang cocok mendekati orang misterius itu, yang berkali-kali menyusahkan kami. Kamu perdalam penyelidikan Baskara. Dan saya pengen tahu siapa sebenarnya orang itu. Siap, bos. Dan jangan lupa, kamu selidiki juga siapa istrinya Gani, Nuna sebenarnya. Siap. Sesulit apapun flash disk itu untuk dibuka, Dan.
Saya yakin itu pasti akan bisa kita buka. Dan kita akan bisa mengungkap semua kejahatannya hantu yang selama ini kita kejar. Hantu, Gani, dan siapapun yang terlibat dalam mafia ini harus bisa kita hancurkan semua, Bas. Dan juga termasuk sindikat-sindikat busuk itu semuanya. Bener kan? Dan kita harus mengakses informasi yang ada di dalam flash disk itu. Iya. Lalu, bagaimana? Apa terbaru soal Luna, Safa, dan Gani? Luna baru aja mendapatkan video dan dia melihat kalau Gani sedang bersama dengan wanita lain. Dan saat ini Luna memiliki pikiran untuk berpisah dengan Gani. Saya memang sudah menduga ini sejak lama, Mas. Luna pasti akan mengambil keputusan itu. Tapi sayangnya, Luna berhadapan dengan Gani, Mas. Gani itu seorang mafia. Dan apakah kamu akan membiarkan Luna untuk bertindak seperti itu, Bas? Komandan benar, Luna berpisah dengan Gani sekalipun bukanlah solusi untuk masalah ini. Sebenarnya apa yang terjadi semalam dengan saya dan Freya? Pasti nggak bisa ingat apa-apa sih. Masih melakukannya sama Freya. Kalau sampai Luna tahu, hilang semua harapan saya untuk bisa balik sama dia. Sekarang Luna masih marah banget karena pekerjaan saya. Ditambah lagi sekarang saya sama Freya. Saya harus telepon Freya. Pak Gani? Mendingan gak usah aku angkat deh. Halo Freya, kamu udah waktu nggak? Ada yang mau saya bicarakan. Gak mungkin aku mau diajak pergi sama Pak Gani. Perasaanku masih kecewa, sedih, dan malu banget. Karena orang yang aku cintai selama ini adalah suami dari Luna. Lebih baik aku tolak aja ajakannya Pak Gani. Freya, halo, gimana Freya? Bisa nggak? Oh, maaf Pak, saya masih banyak kerjaan. Jadi kayaknya nggak bisa deh. Freya, saya hanya pengen tahu. Semalam kita pergi kemana-mana lagi nggak sebelum saya pulang? Freya, kita langsung pulang kan? Kita nggak melakukan... Kamu tahu maksud saya? Maaf Pak, saya masih sibuk. Kita ngobrol nanti lagi aja ya. Freya, tapi... Halo? Kenapa Freya nggak mau jelasin? Apa sebenarnya yang terjadi semalam? Memang ada sesuatu yang terjadi antara saya sama Freya. Gila, kalau sampai Gani dan Freya melakukan sesuatu,
Bisa kacau semua. Dan, kok bengong gitu? Ngapain di situ? Enggak, gue mau bahas proyek-proyek aja sama lu. Jadi gue agak stres. Enggak. Gue lagi ngamuk. Udah biar lo aja yang handle. Gue harus pastiin ke Freya. Biar gue tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jer, gue denger-denger si Bejo yang ditugasin buat mata-matain temennya Bu Nuna, siapa tuh namanya? Vera. Ya si Vera itu, dia tugasnya mandek, nggak ada perkembangan sama sekali tuh. Si Vera itu nggak tahu apa-apa, Jer. Boro-boro ketemu sama Bu Nuna, telepon-teleponan aja udah enggak. Oh ya? Dia nggak ada telepon-teleponan sama sekali. Setahu gua, cuma Vera doang itu temannya Bu Nuna. Gue sependapat sama lo, tapi kenyataannya apa? Sampai sekarang mereka nggak ada komunikasi ya. Bu Nuna emang sengaja nggak ngasih tahu kemana beradaannya. Dia nggak ngasih tahu ke siapapun, termasuk ke Bu Meta, ibu kandungnya sendiri. Iya bener. Kayaknya Bu Nuna bener-bener survive tanpa keluarga, tanpa sahabatnya. Terus masalah si Bejo tadi gimana? Si Bejo ibunya meninggal, jadi dia ngambil cuti. Dan sekarang gue bingung nih, siapa orang yang bisa gantiin Bejo sementara sampai Bejo balik lagi ke sini. Menurut lo, siapa orang yang tepat? Kayaknya ini kesempatan gua untuk mendapatkan kepercayaan Pak Gani lagi. Siapa tahu gua bisa dapat informasi soal Bu Nuna dan Non Safa dari temannya Bu Nuna itu. Kalau gua memang berhasil dapetin informasi itu, Pak Gani pasti akan kasih reward buat gua. Gua juga bisa pulihkan nama baik gua di mata Pak Gani. Emangnya alamatnya si Vera di mana? Di Jalan Anggur Raya nomor 55. Kenapa? Lo mau ke sana? Alhamdulillah loh, ini kerongkongan saya jadi sembuh loh ya. Ini jadi nggak seret lagi, nggak sakit lagi. Ini mungkin berkat dari ramuan kamu ya. Alhamdulillah kalau udah enakan tenggorokannya, Mas. Iya, ini berasa banget loh, Demeta. Makasih banyak ya. Kamu baik banget sama saya. Saya benar-benar merasa nyaman loh ada di samping kamu. Dan saya juga benar-benar merasa nyaman dengan semua yang kamu lakukan ini sama saya. Kamu kayaknya ikhlas banget sama saya. Ya Allah, perasaan aku bener-bener gak karuan. Mas Wibowo bikin aku jadi salah tingkah. Oh ya, Demeta, saya sebenarnya tujuan saya kemari mau ngajak kamu pergi. Mau pergi kemana, Mas? Ke tempat yang sangat spesial. Kamu pasti suka tempatnya. Mau ya? Kasih banyak ya, Mas. Selalu berusaha untuk nyenengin saya. Saya juga kayaknya emang butuh refreshing sih ini. Iya. Sebenarnya saya juga ngajak pergi kamu ini supaya kamu nggak sedih lagi. Saya nggak mau lihat kamu sedih. Saya pengen lihat kamu bahagia. Kasih banyak ya, Mas. Ya udah, kalau gitu kita pergi sekarang ya. Sebentar ya, Mas ya. Mau siap-siap bentar mengambil tas kalian.